Oh, saya tanya ini. Dur, oke. Saya gedein dikit. Nah, Dur, ini kira-kira mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Apa namanya? Mabni ala sukun. Mabni alas sukun, bener. Kalau ittaqi, nah ini kira-kira mabni apa? Mabni Mabni Fatah. biharfi apa? Biharfi Membuang, bener sekali. Membuang huruf. harfi. Nah, teman-teman kalau kalau ada fiil amar berharokat selain doma, oke saya ulang ya. Ketika ada fiil amar berharokat selain doma, itu bisa jadi mabni membuang huruf ilat ya. Ittaqi aslinya seperti itu. Cuma nanti ya dibuang, jadinya ittaqi seperti itu. Ya teman-teman ya, itu namanya mabni membuang huruf ilat. Oke, mana lagi ya? Ini, ihtarimu. Nah, ini mabni apa kira-kira? Kalau ada wawu di belakang, ihtarimu. Mab- Nun. بحذف Mabni النون. harfin nun. Bagus. Apa ya? Mabni ala hadfi harfi hadfi harfi حذف nun seperti النون. itu ya bagus. Idhabi ini sama ya, kalau di sini contohnya idhabi berarti ini diisi apa harusnya teman-teman? Ya, Khadijah. Boleh ya Khadijah, boleh ya Khadijah habi ilal madrasah. Teman-teman sebentar ya, saya mau balas di grup dulu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar itu, ya Allah Bapak. Ya Allah kok bisa ini. Kita sematkan dulu. Oke, sudah. Sekarang kita ke ini dulu. Sebentar. Cengkok. Oke. Terus ada kalimat ini teman-teman sebentar. Ada kalimat irji'u. Nah, ini kira-kira diisi apa? Irji'u. Ya, dulab. Mm-mm. Irji'un. Ini mabni apa dulu sebelumnya? Mabni bihazfi harfin nun. Ya, mabni Kayak, dengan membuang huruf ilat. Berarti ini apa namanya? Oh, diisi kata-kata apa? Di sini kan tadi oh, Khadijah. Berarti ini apa? Sebentar. ya, ya, tolibun. Jamak muzakkar berarti salah ya Boleh isinya. jadi ini jamak mudzakkar ya. Kalau ada wawu berarti jamak mudzakkar. Contohnya ini ya syabab. Syabab Oh, ini jamak. Atau misalnya saya isi ya auladu. Ah, hai anak-anak seperti itu. Kalau ihtarimnah ini mabni apa berarti? mabni ala sukun. Mabni alas sukun. Kalau istamia ini mabni apa teman-teman? Mabni Fatah. Mabni bihazfi harfin nun. Oke, jadi teman-teman kalau di fiil amar, oke, ini kan fiil amar ya. Kalau ada wawu, ada alif, ada ya di belakang, ini namanya mabni membuang huruf nun seperti itu. Saya ulang lagi. Ketika teman-teman menemukan, sebentar, ketika teman-teman menemukan kata yang mana belakangnya itu ada wawu, ada alif, ada ya, berarti mabni membuang nun. Tawakal, berarti mabni apa ini? Sukun. مبني على السكون. Oke. Nah, materi kita ini sebenarnya teman-teman sedikit mengulang yang kemarin ya. Cuma ini kita sudah langsung belajar i'rab. Oke, kita sudah mulai belajar i'rab. Kemarin kan i'rabnya fi'il. Nah, malam ini kita belajar i'rabnya isim. Nah, misalnya nih ada isim mufrad. Nah, teman-teman kita udah belajar ini ya kemarin ya. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan arti satu. Nah, isim mufrad itu bentuknya sangat banyak sekali. Oke, kita mulai dari yang sahih dulu ya. Berarti sahih itu yang kayak gimana teman-teman?
Yang tidak bertemu Bebas alif dari sampai huruf ilat. Yang bebas dari huruf ilat. Yang terbebas dari huruf ilat. Tidak Oke, berhubungan saya ilat. boleh dikasih satu contoh isim mufrad kayak apa itu? Bebas apapun itu. Koroa. Teman-teman, Hasibah. boleh sebentar. Oh iya, pantas. Kataba. Kataba. Apalagi? Oh, ini isim ya, teman-teman ya. Isim, kata benda. Nah, oke, contohnya, Faiz. teman-teman mal Isim arabiyah apa rumah. Rumah bahasa Arabnya apa? tuh? Teman-teman, rumah bahasa Arabnya apa? Be- Ini sinyalnya siapa ya sebentar? Aku mau ganti dulu jaringan. Teman-teman, suaranya putus-putus ya? Iya, sudah. Bentar ya, saya mau ganti tethering dulu. Padahal ini sudah nyari jaringan. Sebentar ya. Hmm, saya ganti jaringan dulu. Padahal saya udah keluar dari hutan. Ternyata sama aja gak ada sinyal. Sebentar. Tar. Mana sih? Nah, Oke, kalau kayak gini sudah jelas belum? Ya, Ya. Jelas. Jelas, Ustazah. Oke. jelas. Dicasin. Sebentar. Oke, tadi buku bahasa Arabnya apa? Saya ulang lagi. Kitabun. Tabun. Tabun. Teman masih ingat kemarin kalau isim ketika rofa dengan doma, ketika nasab dengan fathah. Hah? Saya ulang lagi. Ketika rofa dengan doma, ketika nasab dengan fathah, dan ketika kasro dengan dan ketika jer dengan kasro. Misalnya nih, ada contoh rofa, musliman, nasab, muslimin, jer seperti itu. Nah, teman-teman, berarti kalau kita bun, itu rofa, nasab atau jer? Rofa. Rofa. Kalau kita ban, Nasab. Nasab. kalau kita bin, Jazm. Jer. jer apa jazm? Oke, Jer. jadi teman-temanku, i'rob di isim itu hanya rofa, nasab, sama jer. Sedangkan i'robnya fiil itu rofa, nasab, sama jazm. Jam. Jazm. Oke, nah teman-teman, mungkin teman-teman ada yang baru kenalan belajar i'rob ya teman-teman ya. Gak apa-apa, coba. Ini saya ada sedikit trik ya untuk ingat-ingat. Tapi ini hanya berlaku pada isim mufrad dan beberapa isim aja. Misalnya ketika rofa, kita pakai ini aja teman-teman bilangnya. Rofa'u. Nah, berarti belakangnya apa itu? Lemah. Nah, berarti tanda rofaknya dengan doma. Kita ingat-ingat harokatnya aja ya. Rofaun. Terus nasoban. Nah, nasob berarti tandanya dengan apa? Fatkah. Fathah. Benar sekali. Kalau jarin berarti tandanya dengan apa? Kasroh. Kasroh. Nah, teman-teman nanti kita biasakan pakai itu aja ya biar ingat terus. Saya ulang. Rofaun berarti dengan Doma. Doma. nasoban dengan Fatah. Fathah. jarin dengan Kasroh. Kasrah. nah, biar teman-teman ingat terus ya. Pokoknya kalau rofaun kemarin sering kita baca oh berarti dia doma. Nasoban fathah jarin kasro. Oke. Oke, gitu aja dulu. Untuk isim mufrad gimana? Sudah aman belum? Aman. Aman ya? Allah Ada sudah. yang belum aman? Kita amankan bareng-bareng dulu. Aman ya, insya Allah ya, isim mufrad. Ini Aman. sekali. Alhamdulillah. Selanjutnya teman-teman, isim Kalau kalau dia nasabnya dengan kasroh gimana itu saja nandainya? Kali ini kan rofun tadi kan nasoban, jarid. Kalau nasabnya ada berbaris kasroh itu gimana pula cara itunya? Oke, siap Bapak Faiz. Terima kasih pertanyaannya. Nah, Bapak, ini hanya khusus yang isim mufrad saja ya. Nanti ketika nasab dengan kasroh itu ada di bawah. Itu di jamak muannas salim. Jadi istilah ini hanya kita lakukan di isim mufrad sama jamak taksir aja. Ini hanya untuk perkenalan aja Bapak ya, Bapak Faiz. Insya Allah nanti ada di belakang. Oke, Bapak Faiz aman? Naam saja. Oke. Nah, teman-teman,
isim mufrad selanjutnya itu ada namanya isim maksur, oke? Ya isim maksur. Isim maksur itu apa? Gampangannya itu dipendekkan dari kata-kata kosor gitu ya. Nah, isim maksur itu belakangnya ini kira-kira teman-teman berupa alif apa berupa ya? Alif. Alif ya. Alif lazim. Kita kok tahu alif karena sebelumnya berharokat fathah. Jadi teman-teman kalau ada kayak gini, terus kayak ya, ini namanya alif bengkok atau alif layina. Alifnya itu dipendekkan, nah makanya namanya alif maksur. Nah, tapi kalau misalnya sebelumnya berharokat fathah, fix dia namanya alif. Tapi kalau sebelumnya berharokat kasro, maka namanya ya, saya ulang ya, Musa. Ini namanya alif karena sebelumnya fathah. Qadhi, dia itu apa yang namanya? Ya, karena sebelumnya berharokat kasro. Nah, ini namanya isim maksur. Saya tulis dulu. Isim maksur. Maaf, maksur. Nah, nanti gimana tandanya? Ketika rofa sama ya. Tapi nanti ada embel-embel mukodaronya. Ketika rofa dengan dhammah mukodaro. Ketika nasab dengan fathah mukodaro. Ketika jar dengan apa berarti kalau jar tadi teman-teman? Kasroh. Kasroh muqaddarah. Kok bisa mukodaro? Gimana itu ceritanya? Dikira-kirakan. Akhirannya huruf ilat. Betul sekali, karena belakangnya ada huruf ilat sih benar. Satunya fathah tadi kasroh ya Allah. Kasroh mukodaro. Nah, kita kasih mukodaro semuanya. Teman-teman maaf ya kalau suaranya agak rame, soalnya saya ini lagi di luar. Nah, oke. Teman-teman, ini Musa. Ketika rofa ya Musa. Ketika nasab Musa. Ketika jar bacanya juga Musa. Contoh nih, saya punya contoh. Misalnya teman-teman saya ada contoh. Teman-teman, kalau nanti misalnya mulai berisik, tolong dibilang ya nanti ya. Ja'a Musa misalnya. Nah, teman-teman, Ja'a Musa ini jumlah ismnya apa? Jumlah fi'liyah. Filia. Filia. Musa ini karena kedudukannya jadi fa'il. Fa'il itu rofa ya, dibaca rofa. Nah, harusnya dia Musau gitu ya. Nggak enak tapi. Pokoknya kalau ada kayak isim kayak gini, entah itu kedudukannya rofa, entah nanti Musa jadi objek, entah Musa nanti kemasukan huruf jar, harokatnya tetap Musa ya. Ja'a Musa. Ro'a itu Musa misalnya. Marartu bi Musa. Harokatnya tetap Musa. Tapi kalau ditanya Musa, dia itu rofa. Musa dia fa'il. Kedudukannya fa'il. Nah, fa'il itu dibaca rofa. Tanda rofaknya dengan bukan domah lagi, tapi domah mukodaro. Jadi teman-teman, tanda i'rab kita baca domah apabila nampak domanya ya. Apabila nampak domanya. Karena di sini domanya nggak nampak, maka kita sebut sebagai domah mukodaro. Seperti itu. Pokoknya isi maksur ini semuanya ya, saya ulang. Isi maksur ini semuanya harokatnya dikira-kirakan. Baik itu ketika rofa, nasab maupun jar seperti itu. Nah, sekarang ada namanya isim mangkus. Isim mangkus itu isim yang belakangnya ada yaknya ya. Dan sebelumnya berharokat apa teman-teman? Berharokat kasro. Misalnya, oh ya, nanti untuk tanda i'rabnya, sebentar. Rame sekali, rame sekali. Saya pakai ini deh. Sebentar teman-teman. Sebentar. Oke, sebentar teman-teman. Ini mau saya nyalakan dulu. Suaranya sudah terdengar teman-teman? Atau kecil ya sepertinya ya? Iya, kecil saja. Agak kecil, Ustazah. Oh, agak ya? Oke, nggak apa-apa kalau agak. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Oke, tadi satunya isim maksud namanya isim apa teman-teman? Isim mangkus. Isim mangkus yang belakangnya berupa ya, misalnya nih. Oh, untuk i'rabnya nanti sama kayak isim maksur. Yang beda hanya di fathahnya aja ya. Namanya fathah dohiro. Dohiro itu artinya apa? Jelas. Jelas. Nampak.
Nampak, Jelas. oke. Misalnya nih saya punya contoh. Tersenyum bahasa Arabnya apa? Tabas. Tabassum. Sama. Biar Sama. contohnya biar contohnya nggak ja'a mulu ya teman-teman ya. Biar contohnya nggak ja'a terus, oke? Tabas sama. Misalnya tabas sama hakim bahasa Arabnya al-qadhi, oke? Al-qadhi. Nah, seperti ini. Ini orang-orang random semua. Oke. Tabas sama al-qadhi. Nah, kalau saya tanya, al-qadhi kedudukannya jadi apa, teman-teman? Jadi Fa'il. Fa'il. tadi fa'il dibaca apa? Rofa. Rafa. Rofa. Nah, berarti ini Rofa. kalau saya tanya rofa. Nah, tanda rofanya dengan apa? Kalau qadhi muqaddar. Doma muqaddarah. Teman-teman, ini itu aslinya dibaca al-qadhiyu. Cuma ya sama doma itu bagi orang Arab berat. Loh, saja gampang loh baca yuk. Iya, kita gampang. Cuma bagi mereka ya sama doma itu berat diucapkan. Nah, jadinya kita sukun aja kayak gini. Al-qadhi seperti itu. Makanya di Arab nggak ada ya kata-kata I love you itu nggak ada. Ya, soalnya mereka berat mengucapkan kata-kata you seperti itu. Oke, aman teman-teman untuk yang rofa ini. Kita bercocok logi aja ya. Oke, gimana untuk yang rofa ini? Aman? Mas ya? Aman, Ustazah. Oke, sekarang kita cari yang nasab misalnya. Apa ya? Menolong bahasa Arabnya apa? Oh, gini aja. Mendengarkan bahasa Arabnya apa? Mendengarkan. Sami'ah. Oke, kalau kita sedang mendengar berarti apa? Kita sedang Nasma'u. nasma'u. Oke, nasma'u. Benar sekali. Pokoknya nasma'u. Nah, nanti ini yaknya nampak teman ketika nasab yaknya nampak teman-teman. Jadinya al-qadhi ya seperti itu. Nasma'u ini fi'il fa'il, al-qadhiyah menjadi objek. Nah, berarti ini maf'ul bih. Oke, maf'ul bih itu i'rabnya nasab ya. Tanda nasabnya dengan fathah dhohiroh. Nah, kalau nasab pakai fathah dhohiroh. Ya-nya muncul teman-teman. Tadi kan ya-nya disembunyikan harokatnya. Sekarang ya-nya muncul hanya di fathah. Oh, hanya di nasab yang ya-nya muncul. Saya ulang. Hanya di nasab yang ya-nya muncul seperti itu. Nasma'u al-qadhiyah. Kita mendengarkan hakim misalnya. Oke. Misalnya di sini langsung aja ma'a. Ma'a ini berarti jar ya. Ma'al dibaca ma'al qadhi apa ma'al qadhi teman-teman? Ma'al qadhi. Qadhi ya, oke. Jadi ketika rafa dibaca qadhi, ketika nasab qadhiya, ketika jar qadhi, oke? Jadi harakatnya ini sama semua, hanya yang dinasab aja ya. Jadi teman-teman untuk isim-isim ini apalagi ini? Isim maksur, semuanya sama. Dibaca Musa, nasabnya pakai Musa, apa ini? Jarnya dengan Musa. Tapi kalau isim mangkus, rofaknya dengan qadhi, nasabnya dengan qadhiyah, jarnya juga dengan qadhi. Jadi yang beda hanya di apa teman-teman ini? Yang beda di Nasab. seperti itu. Gimana Itu, untuk Ustaz. Ya silakan Kak. Bagaimana itu Ustaz membedakan antara rafa doma muqaddarah sama itu? Oke, siap. Doma muqaddarah sama doma dohiro. Gitu Kak ya. Iya, sama ini Ustaz, bukan. Apa namanya yang paling bawah selama al-qadi ini? Oh, ini jar Kak. Ya, jar gitu. Maksudnya Oke. karena sama Ustazah. Itu Siap, gimana siap. menurut? Oke Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ketika kapan kita ini sebut kan ini sama ya. Kapan kita sebut sebagai rofa, kapan kita sebut sebagai jar. Kita tengok Kak kedudukannya ini atau sebelumnya. Karena di sini al-qadhi jatuh setelah fiil, pas ya. Tabas sama. Ini fiil, al-qadhi fa'il. Fa'il itu dibaca rofa. Oh, pasti ini rofa. Nah, ma'ain namanya isim dorof. Setelah isim dorof, madruf. Nah, dibaca jar. Berarti ini kasroh muqaddarah. Seperti itu, Kak Mardatila. Jadi, sesuai kedudukannya. Seperti itu. Gimana? Berarti sesuai.
kedudukannya Iya, Ustaz. sesuai kedudukannya. Oke, saya punya contoh ya sekarang ya. Ini buat teman-teman semua. Teman-teman ada yang tahu penjahat bahasa Arabnya apa penjahat? Atau kriminal? Itu apa? Ini al-jani ya. Jarimah. Iya, boleh mujrimah atau al-jani. Nah, teman-teman, misalnya nih, saya punya contoh di sini. Oke. Misalnya gini, dakhola. Nah, dakhola al-jani. Ini teman-teman tebak i'rab aja ya di sini ya. Dakhola al-jani ila. Misalnya ilal habsi. Habsi di makna apa? Habsun. Ada yang tahu? Penjara. Tempat. Benar, penjara. Nah, kalau saya tanya, berarti al-jani di sini kira-kira rofa atau nasab teman-temanku? Rofa. Rofa. Kenapa rofa? Kedudukannya jadi apa Fa'il. di situ? Karena Fa'il. menjadi fa'il. Bagus sekali. Sekarang dengan sebentar. Sebentar ya teman-temanku, sebentar. Oke, kalau ini saya bilangnya apa ini? Dengan penjahat. Berarti ini rofa apa jer apa nasab? Jer. 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 Kenapa jer? Teman-teman tahu dari mana? Karena ada huruf Jer. jer. Betul sekali, Masya Allah. Karena ada huruf jer. Seperti itu. Jar, oh iya, jar. Ke bawah. Jar Oke, majrur. aman. Jar majrur. Aman ya? Kamar detail seperti itu ya nanti ya. Iya Ustaz, aman Masya Oke, Allah. aman. Alhamdulillah. Oke, tadi ada apa lagi ya? Babnya tadi Ustazah selain ini itu. harus Iya, tadi siapa yang tanya? Silakan. Sambil saya buka buku. Nah, ini teman-teman contohnya. Kalau isi maksur kayak Mustafa. Nah, Mustafa ini kira-kira alif apa ya? alif, Alif. alif Ciri-cirinya apa kok alif? Sebelumnya. ada Sebelumnya fathah. harokat fathah. Fathah. Sedangkan kalau Al-Qadhi ini alif apa ya? Ya. Iya, Ya. iya. Kok tahu ya dari mana? Karena Sebelumnya kasroh. sebelumnya harokat kasroh. Iya, karena sebelumnya berharokat kasroh. Masya Kasroh. Allah, sudah pada jago Irab semua ini teman-teman. Kayaknya udah selesai materinya ya. Iya, gimana Kak? Kak siapa ini? Al-Qadi dia berakhiran apa Kak? Berakhiran apa Kak? Gimana? Boleh diulang lagi pertanyaannya? Dibacanya Qadi atau Qodin? Oke, Kak. Kalau misalnya ada al, dibaca al-qadhi. Tapi kalau nggak ada al, kita baca qadhin. Seperti itu. Nanti ketika dibaca nakiroh Qodin ketika dia apa tadi kedudukannya nasab apa ininya apa i'rabnya tetap fathah zohiroh atau fathah muqaddarah Ustazah? Tetap fathah dohiro Kak. Jadi qadhin ini meskipun nakiro atau makrifat, tetap fathah dohiro ya Kak ya. Qadhiyan. Yannya tetap terbaca seperti itu. Oke, gini deh. Tabas sama qadhin. Nasma'u qadhiyan. Ma'a qadhin. Sama aja gitu Kak. Kak siapa tadi? Kak Hardianti. Gitu ya Kak ya. Sudah aman? Mana orangnya? Udah. Oke, sambil nunggu Kak Hardianti menjawab. Oke, kita lanjut. Sekarang isi busana. Oh iya, gimana Kak? Silakan. Iya, kayak tadi ma'al qadi itu berarti baris akhirnya itu sebenarnya apa Ustazah? Ma'al qadi atau bagaimana Ustazah? Tetap Kan Kak. itu Jadi, ya. Oke. ya Ini yang ada alnya apa enggak Kak? ada Oke, jadi gini, ketika rofa sama jar maksudnya, ketika rofa sama jar, itu kita baca al-qadhi. Ini juga sama al-qadhi. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika rofa pun, makanya kita sebut sebagai mukodaro, bukan dohiro. Oke, makanya kita sebut domah mukodaro. Kita sebut kasroh mukodaro. Yang mana tadinya itu al-qadhiyu sama al-qadhiyi. Cuma iya. yu sama y itu berat untuk diucapkan. Lebih enteng, yang paling enteng itu ya. Makanya ini disebut fathah dohiro. Kalau mereka berdua ini namanya, kecil suara saya. Kalau yang mereka berdua ini namanya mukodaro, dikira-kirakan Kak Ardianti, seperti itu.
Berarti sebenarnya itu barisnya kasroh ya Ustazah di Bener, akhir. bener sekali. Aslinya. Iya. Iya, gitu ya Kak ya. Oke, sudah aman? Insya Allah aman. Boleh lanjut? Iya, Oke, boleh Ustazah. teman-temanku, kemarin isim yang menunjukkan arti dua kita sebut sebagai apa? Masih ingat? Musana. Sana. Oh, Masya Allah, musanna. Masih ingat kemarin? Musanna itu belakangnya ada apa sama apa? Ya, Alif nun. ya nun. Atau Ya. ya, Alif nun. nun. Oke, Alif coba nun. mari kita cek apa? Oh ya benar, alif nun atau ya nun. Jadi teman-teman, alif nun ketika apa kemarin masih ingat? Nasol. Rofa. Rofa. Ya nun ketika apa ya nun? Ketika Jar nasab dan dan nasab. jer. Iya. Jadi teman-teman, nanti kalau ditanya ya tandanya itu hanya ada alif, nunnya nggak usah diikutin ya. Loh kok bisa iya nun ini hanya sebagai apa ya? Tanda. Jadi teman-teman mereka itu sebagai gantinya tanwin, makanya nunnya di sini dipakai. Nanti kalau ditanya tanda irobnya apa? Alif gitu aja ya. Coba saya punya contoh. Teman-teman bahasa Arabnya sholat itu apa sholat? Sholat yusalli. Sholat yusolli. Oke. Coba satu orang muslim sedang sholat tarawih di masjid, bahasa Arabnya apa itu? Yusalli. Muslimun Kita pakai tarawih. jumlah fi'liyah ya. Yusolli. Yusolli. Muslimun. Tarawih. Saya langsung gini aja nggak apa-apa ya. Tarawih. Tarawih. Kita pakai jamak ya, karena rokaatnya banyak. Atau ya udah. Apa terus teman-teman? Tadi di mana sholatnya? Oh iya, saya kok lupa. Fil masjidi. Fil masjid. Oke. Nah, sekarang. Oh iya, berarti kalau buat dua orang apa Kak? Kak, teman-temanku. Al-Muslimani. Al-Muslimani. Bagus sekali. Kenapa kok al-Muslimani? Kedudukannya jadi apa di sini? Fa'il. Nah, karena dia fa'il, maka rofa teman-teman. Ya, tanda rofaknya isim musana pakai apa ini? Pakai alif. Kalau saya tanya tandanya pakai alif nun apa alif aja? Alif aja. Alif. Bagus sekali. Aman untuk yang rofa? Insya Allah. Ustazah. Oke. Misalnya gini lagi. Kita menonton dua orang muslim sedang bersedekah di televisi. Nah, misalnya itu gimana? Ya itu. Nusyahidu. Kita. Apa kita? Syahidu. Oh, bagus. Pelan-pelan ya teman-teman. Syahidu. Berarti apa? Al-Muslimani apa? Al-Muslimaini. Bagus. Sebentar. Main. Yang sedang bersedekah atau dalam keadaan bersedekah. Kita pakai hal aja nggak apa-apa. Ya tasod. Benar. Mana shot saya ini? Nah, di televisi apa itu berarti? Intinya kita lagi nonton liputan gitu ya, orang muslim yang lagi bersedekah. Maaf ya teman-teman ya, contohnya agak random. Biar kita nggak pakai ja'a terus gitu, nggak pakai itu terus. Kita coba praktekkan mufradatnya. Zai saya di mana ini? Nah, ini di sini. Oke, teman-teman kalau saya tanya ini dibacanya muslimina apa muslimaini? Muslimin. Oke, ayo apa? Muslimaini. Ya, kalau dua main. Nah, teman-teman gini ya, ketika menemukan fiil sama domir, ini udah fiil fa'il ya, al-muslimaini menjadi objek. Kita hadirkan dauqluhu kita ya, Masya Allah bahasanya. Kita hadirkan apa ya? Fiil bahasa kita. Misalnya nih, kita menonton. Nah, misalnya nih teman-teman apa ya? Masih bingung. Coba kita artikan dulu. Kita menonton. Kira-kira itu sudah ada pelakunya belum? Sudah. Sudah ada. Siapa yang menonton? Kita. Berarti setelahnya pasti objek itu ya. Kalau fiilnya itu muta'addi. Ya, berarti belakangnya pasti objek. Iya. Nah, kalau ini sholat.
dua orang muslim sholat. Nah, berarti ini apa? Apakah pelaku kan ya ini teman-teman ya? Ini Fa'il. apakah pelaku apa objek kayak tadi? Masih pelaku gitu ya. Pelaku. Iya, jadi makanya kita coba diartikan dulu. Dua muslim pelakunya. Oh, sholat. Oh, berarti ini fa'il seperti itu. Tapi kalau ini beda. Kita menonton dua orang muslim seperti itu. Sudah bisa dibedakan teman-teman? Atau masih bingung? Ya, sudah Ustazah. Allah. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, Kak Okta halaman 17 ya. Maaf saya baru buka grup. Buka chat. Oke. Untuk isim musanna aman. Oke, lagi. Huruf jar selain lam ini huruf jar ya teman-teman ya. Berarti saya baca sama lil Limina. limin apa lima ini ya? Ayo. Kalau Limaini. Mm-mm. Kalau jamak limina. Nah, Kalau teman-teman ayo kita ini ya, coba mengi'rab bareng-bareng. Tapi mengi'rabnya pakai bahasa Indonesia dulu. Kalau saya tanya, al muslimaini kalimat isim fi'il atau huruf semuanya yang ini ya. isim. Yang isim. Oke. Isim Isim. ini ciri-cirinya apa? Pertanyaannya panjang sekali ya. Al. Ada al. Oke. Al muslimah ini kira-kira rofa mu'rab atau mabni? Berubah apa tetap? Mu'rab. Kalau saya tanya mu'rab berarti i'rabnya apa? Rofa, nasab atau jar? Nasab. nasab. Oke, nasab ya. Nasab karena menjadi fa'il. Oh, maf'ul ya. Karena maf'ul Oke, bih. benar. Sekarang tanda nasabnya dengan apa? Ya. Ya. Kenapa Ya. kok ya? Kenapa kok ya? Jawabannya adalah karena Karena isim musanna. musanna. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau kita i'rab pakai versi bahasa Arab kayak gini. Dari kedudukannya al-muslimaini maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Nah, li'annahu ismul musanna gitu aja. Aslinya nanti masih panjang. Wa nun niyabah anitanmin bla 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 bla. Tapi nggak usah. Kita cukup langsung aja. Wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu ismul musanna. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke jamak. Jamak kemarin apa berarti artinya? Lebih dari dua. Oke, dua fasoidan, dua ke atas ya. Berarti dimulai dari angka berapa? Angka 3. Iya benar. Oke, coba. Nah, nanti masih ingat ya belakangnya pakai una atau ina. Oke, tapi ketika rofa dengan wawu, nasab dan jernya dengan Iya. Nah, teman-teman apa bedanya? Yaknya mudzakkar salim sama musanna. Masih ingat? Baca fathah, kalau jamak kasroh. Oh, iya, mumtazah. Iya benar. Kebalik Bapak. Kasroh. Iya. Musanna kasroh jamak. Sebelum ya kasroh. Oh Kalau iya musanna benar. Sebelum ya fathah. Oh sebelumnya Bapak ya. Oke siap. Ya. Oke. Aini dan Ina. Iya benar. Ada Mbak Aini sama Mbak Ina. Oke. Contoh nih, kemarin masih ingat ya syarat-syaratnya ya. Untuk berakal dan untuk sifat. Nah, kita pakai contoh misalnya. Oke. Sebentar. Oh ya, teman-teman bahasa Arabnya petani apa petani? Falahun. Iya. Ketika kita rubah ke jamak mudzakkar salim jadinya apa? Falahuna. Atau apa? Falahina. Oke, bagus. Falahina. Iya, benar. Oke, sekarang kita pakai contoh teman-temanku. Coba, para petani, ini kita pakai jumlah fi'liyah ya. Para petani sedang menanam jagung di sawah. Bahasa Arabnya apa itu? Benar-benar. Yazra'u apa tadi? Bentar. Jagung apa bahasa Arabnya jagung? Azrota. Karena menjadi fil. Sawah apa sawah? Mazra'ati.
Masya Allah, tabarakallah. Nah, seperti itu ya. Yazra'ul falahuna. Nah, ini kenapa kok saya baca al-falahuna? Jadi apa di sini? Sebagai Fa'il. Fa'il. Tadi Fa'il. fa'il pelaku ya, pelaku, orang yang melakukan. Dia ngapain? Oh, dia sedang menanam. Menanam. Nah, teman-teman saya kasih perbedaan dikit ya. Ini harusnya di halakoh 2. Cuma nggak apa-apa, ini saya kasih spill. Ketika kita jumlah fi'liyah, oke? Ketika jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu tetap mufrad, teman-teman ya. Fi'ilnya tetap mufrad. Ini kayaknya sudah pernah saya singgung dulu. Tapi kalau jumlah ismiyah, fi'ilnya mengikuti, teman-teman. Ketika isimnya jamak, fi'ilnya juga pakai versi jamak. Berarti apa? Yes? Nah, yazra'una. ya, bisa dibedakan. Makanya saya dari kemarin nyuruhnya pakai jumlah fi'liyah aja, biar kita mudah gitu ya. Nggak usah mikir ini fi'ilnya yazro'ani, yazro'una atau apa gitu. Nah, sudah ada perbedaannya. Ada. Nah, menurut teman-teman lebih gampang mana? Pakai jumlah fi'liyah apa ismiyah? Fi'liyah. Fi'liyah ya? Ada. Iya, fi'liyah. Kita nggak usah mikir apa nih fi'ilnya yazro'una, apa tazro'una, atau azro'u. Ya, kayak gitu ya. Tapi kalau ini enak. Fi'ilnya tetap mufrad, oke? Fi'ilnya tetap mufrad, tapi hanya ini menyesuaikan mudzakkar muannasnya. Falahuna ini mudzakkar atau muannas? Zakat. Makanya fi'ilnya pakai ya. Nanti kita ada perbedaannya di belakang. Oke. Gitu aja ya teman-teman ya. Pokoknya kalau fi'ilnya di depan tetap kita pakai versi mufrad seperti itu. Itu rumus bakunya. Nah, soal kayak gini sering banget muncul di soal-soal TOEFL, teman-teman. Sering banget ini. Oke, lanjut. Oke, lagi misalnya apa ya teman-teman yang misalnya contohnya itu. Bentar. Oh ya, menunggu bahasa Arabnya apa? Menunggu. Tidak. Intadoro yang tadiru. Intawara yantadhiru. Oke, nah ini coba. Teman-teman, misalnya Bapak sedang menunggu. Itu bahasa Arabnya apa? Kita pakai fi'liyah. Yantadhirul abu. Dibaca abu apa abah? Ayo. Abu. Abu ya. Abunya karena pelaku. Kan? Jadi gini teman-teman. Kan saya artikan ayah sedang. Berarti kalau ayah sedang berarti dia fa'il gitu. Abu. Menunggu para petani. Apa itu bahasa Arabnya? Al-falahina. Kenapa kok al-falahina? Jadi apa itu? Maf'ul. Benar. Oke. Ini fi'il, ini pelakunya fa'il. Al-falahina menjadi objek atau maf'ul. Ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Seperti itu. Oke. Ya, lagi ini ketika chair sama ya Kak tadi biar nggak lama-lama. Lil falahina, ini chairnya. Sudah aman ya teman-teman ya, mudzakkar salim ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini nggak usah. Nah, misalnya saya sedang membeli 20 pena, bahasa Arabnya apa? Ashtari. Yishruna qalaman. Ayo, ishruna apa ishrina? Ishrina qalaman. Benar. Maf'ul. Oke, saya sedang membeli apa? Oh, membeli 20. Apanya? Oh, penanya. Seperti itu ya cara mengartikannya. Ashtari, saya membeli. Nah, ini domirnya sudah, fa'ilnya sudah di sini. Membeli apa? Berarti objek, teman-teman. Jadi gini, jawaban dari pertanyaan apa itu kita baca objek ya. Saya ulang. Jawaban dari pertanyaan apa kita baca objek. Kayak ini tadi. Bapak menunggu. Menunggu apa atau menunggu siapa? Oh, menunggu petani. Berarti petani menjadi objek atau maf'ul. Oke, sip, benar. 100 semuanya. Doa umroh semuanya. Oke. Sekarang mu'annas salim. Sekarang mu'annas salim ya. Mu'annas salim itu yang buat siapa itu? Lupa Pak Ali kok keluar terus ya. Oke. Itu cewek saja. Ceweknya berapa itu? Banyak jamaah. Iya. Benar. Belakangnya ada Mbak Atun sama Mbak Atin ya. Atin. Tapi kalau kita tanya, nah teman-teman, mu'annas salim itu i'rabnya pakai harokat ya. Ketika rofa dengan apa ini? Dhamma. Ketika nasab dengan kasro. Nah ini yang Bapak Ali, yang Bapak Faiz tadi tanya. Ketika nasab dengan kasro, jarnya juga dengan kasro. Saya ulang ya.
i'rabnya mu'annas salim itu ketika rofa dengan dhamma, ketika nasab dan jar dengan kasroh. Oke. Ini kita ganti ini aja contohnya biar nggak usah ini lagi. Sebentar, kita ganti aja. Berarti kalau petani perempuan jadinya apa? Falahat. Apa teman-teman? Kuping saya agak-agak ini. Apa? Falah. Iya. Falahatun. Depannya butuh diganti nggak depannya? Nah, diganti juga ini ya. Pakai tak. Ya. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan pakai tak. Seperti itu. Azra'un. Benar. Berarti dibaca apa al-falahatu apa al-falahati? Al-falahatu. Oke, siap. Teman-teman, al-abunya saya ganti al-um ya. Nanti bapaknya dimarahin sama ibu-ibunya. Oke, sebentar. Berarti ini yang tadiru apa tantadiru? Tantadiru. Jadi fiilnya ini teman-teman harus menyesuaikan belakangnya ya. Tantadiru. Berarti ini kita rubah jadi apa? Al-falahatin. Benar. Al-falahati. Ini harakatnya kok saya baca tuh. Ini tuh ya teman-teman ya. Oke. Ini berarti Pak al-falaha. Kenapa ti? Kok nggak ta? Kok nggak ta? Iya. Najar. Dijar nasab dengan kasrah. Nasabnya dengan kasroh. Iya. Ini kenapa kok nggak ta? Karena mu'annas salim itu nasabnya dengan kasroh. Kasroh. Ya benar. Jadi teman-teman nggak boleh terkecoh ya. Ini bukan jar ya. Ini maf'ul. Maf'ul itu nasab. Nah, tanda nasabnya dengan kasroh seperti itu. Sama ini kemasukan huruf jar lam. Jadinya lil falahati. Iya, benar sekali. Aman? Aman. Kita oke, saya ulang ya. Mu'annas salim ketika rofa dengan dhamma, ketika nasab dan jar dengan kasroh. Jadi teman-teman, gini aja, ketika ketemu alif ta, nggak ada ata ya, nggak ada atan, nggak ada ata. Adanya atun sama atin. Ada atu atau ati, nggak ada ta ya, nggak ada harokat fathah. Udah, itu aja. Lanjut. Sekarang, ya, kita ke jamak taksir. Teman-temanku, jamak taksir itu mirip kayak isim mufrad ketika rofa dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan Kasroh. contoh misalnya pena itu baru bahasa Arabnya. Pena itu baru bahasa Arabnya apa? Akalamu. Jadi datu. Oke. Saya ulang ya. Pena itu baru bahasa Arabnya apa? Al-akalamu. Jadi datu. Nah, teman-teman ini jumlah isimnya apa jumlah fi'liyah? Ismiyah saja. Ismiyah ya. Nah, gini teman-teman, kalau ada jumlah ismiyah di depan, tapi dia bukan berupa domir, dia nggak disandarkan dengan domir, misalnya bukan apa ya kepemilikan, misalnya kayak ada setelah aklam ini nggak ada domirnya, maka dikasih al ya teman-teman ya. Contohnya gini, misalnya, iya dikasih al. Kalau pena-penaku, aklami itu nggak usah al. Tapi kalau di sini bentuknya nggak ada domirnya, maka kita kasih al kayak gitu. Benar, al aklamu jadidatun. Nah teman-teman, ini benar ya jadidatun benar banget, bukan pakai jamak ya. Karena masih ingat yang kemarin, setiap jamak yang tidak berakal kita hukumi apa kemarin? Mufrad, mu'annas. Benar, mufrad, mu'annas. Versi 1 dan yang ada tak marbutah, tak marbutoh seperti itu. Oke, ini kenapa kok kita baca al-aklamu ini kita baca rofa, nasab atau jar? Rofa. Itu kenapa kok rofa? Jadi apa? Jadi mubtada. Iya, jadi kalau di depan namanya mubtada ya. Ya, karena menjadi mubtada. Mubtada itu yang ada di depan ya. Yang menjadi permulaan kata. Jupri. Iya, atau kita sebut sebagai ini ya subjek. Ini predikat gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia. Sebentar. Ada iklan sebentar. Lanjut. Oke, sekarang misalnya gini. Saya meminjam pena-pena bahasa Arab. Jangan. Ali sedang meminjam pena-pena bahasa Arabnya apa? Yasta'in. Yastairul Ali
Ali Aqlaman. al-aqlaman. Bagus. Al-aqlama. Oke, bagus. Yastairu aliyun. Oh ya Allah, ini siapa ini baru masuk? Sebentar. Yastairu, maaf harokatnya. Yastairu. Nah, loh. Oh ya Allah, ini gimana? Sebentar. Yastairu aliyun. Nah, benar. Apa tadi teman-teman? Aqlaman. Mamimu. Kita baca mami atau mu. Ma saja. Kenapa kok ma jadi apa itu? Karena jadi maf'ul. Mana fi'il? Mana fi'ilnya? Mana kata kerjanya? Yastairu. Siapa pelakunya? Ali. Ali. Nah, pokoknya kalau ada pertanyaan apa? Ali meminjam apa? Al-aqlama, pena, seperti itu. Oke. Misalnya lagi, saya menulis dengan pena-pena. Nah, apa itu bahasa Arabnya? Oh, saya menulis pelajaran dengan pena-pena. Bahasa Arabnya gimana? Kubur darsa bil aqlami. Kenapa kok dibaca bil aklami? Karena ada sebelumnya huruf jar. Karena ada huruf jar. Ya, jar. Teman-teman mulai ketularan ya bilang jar. Ya, jar. Oke. Untuk jamak taksir sudah aman belum? Jamak taksir. Insya Allah aman ya? Insyaallah. Oke. Gas, kita mulai ini. Ekspres ini ya. Loh, kok ini? Nah, sekarang teman-teman, ada namanya asmaul khamsah. Kemarin ada af'alul khamsah. Nah, sekarang ada namanya asmaul khamsah. Beda ya? Berarti kalau Beda. asma itu isim-isim ya. Isim itu apa? Benda gitu aja gambarannya. Nah, apa saja saudaranya asmaul khamsah? Kita spill dulu. Ada abun. Ada apa lagi? Akhun. Akhun. Ada apa lagi? Hamun. Fu. Hamun. Ada fu. Ada apa lagi? Zu. Hmm. Nah, Benar. teman-teman, kalau saya sebutnya ini saja, ini boleh nggak? Kalau akhun, hamun, fu itu boleh nggak saya sebut sebagai isim? Oh, saya sebut sebagai asmaul khamsah, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, mereka harus disandingkan ya teman-teman ya, baik itu disandingkan dengan isim domir atau isim dohir. Contoh, misalnya, bapaknya dia laki-laki, bahasa Arabnya apa? Abu. Dia laki-laki loh. Oh ya, abu. Ya, benar. Bapaknya Zaid. Apa? Abu. Zaid. Nah, jadi teman-teman, dia harus disandarkan. Kalau sendirian nggak bisa. Kalau sendirian abun isim mufrad, akhun isim mufrad, ini semua isim mufrad. Cuma kalau disandarkan berarti jadi asmaul apa? Khamsah. Ya, ini nanti mudhof ilah gitu ya kedudukannya ya. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan vibes-nya Ramadan. Asmaul khamsah. Sebentar, asmaul khamsah. Kurang al, sebentar. Kurang al depannya. Nah, teman-teman, sebentar. Ketika rofa nanti dia pakai wawu ya, saya ulang. Ketika rofa pakai apa tadi? Waw. Ketika nasab pakai apa? Alif. Alif ya. Ketika jar pakai apa? Ya. Oke, misalnya ayah. Oh, ayahnya siapa enaknya? Oh, jangan ayah terus. Saudara laki-lakinya Maryam sedang membaca koran. Bahasa Arabnya apa itu? Aku Maryam. Bentar. Yaqra'u. Aku Maryam. Iya. Iya, baca apa tadi? Al-Qur'ana. Loh, koran. Orang jari. Al-Jaridah. Gak apa-apa. Ini sangat menunjukkan Kak Fitri selalu tadarus ya dia. Masya Allah. Al-Jaridah. Tadi itu teman-teman. Ya, bagus. Jadi ini aku Maryam.
tanda tanda oh ya, ini rofa nasab atau jar dulu? I'rabnya. Apa Rofa. Ustazah? Iya. Jar Tanda dengan rofanya fathah. tanda rofanya dengan apa ini? Aku. Wow. Wow. Aku tanda rofanya dengan Kenapa wawu? Fa'il. Asmaul khamsah. Ya, karena asmaul khamsah. Jadi kalau di i'rab bahasa Arab gini, aku fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu ya. Al-wawu ya, saya ulang lagi. Wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu asmaul khamsah seperti itu. Atau kalau di Indonesianya gini, aku fa'il, oke? Aku fa'il dibaca rofa. Tanda rofanya dengan wawu karena asmaul khamsah seperti itu. Nah, coba misalnya apa lagi ya kok saya kehabisan contoh sampean. Oh ya, saya oh jangan. Oh ya, saya telah menemani. Oh, saya sedang menemani bapaknya dia perempuan. Nah, gitu. Gimana bahasa Arabnya? Saya sedang menemani. Menemani bahasa Arabnya apa? Rafaka yurafiku. Kalau saya berarti apa? Urafiku. Urofik abaha. Aba. Oh, benar. Bapaknya dia perempuan. Aba. Aba. Iya, gitu aja. Ah. Udah selesai jadi. Saya sedang menemani bapaknya dia perempuan. Berarti ini rofa nasab atau jar? Jar. Nasab Ustazah. Nasab. Tandanya dengan apa? Alif. Kenapa alif? Kenapa alif? Karena min asmaul khamsah. Oke. Lagi-lagi ada ma'a. Berarti setelah ma'a dibaca apa? Abiha, abuha, apa abaha? Abiha. Iya, abiha. Oke. Nah, ini terakhir banget. Ada namanya isim ghairul munsharif. Nah, teman-teman, untuk malam ini sepertinya saya nggak bisa menjelaskan isim ghairul munsharif ya. Karena itu panjang sekali. Itu insya Allah di halaqah 2, di pertemuan pertama Qawaid ya. Di bulan depan, insya Allah. Tapi nggak tahu itu nanti sama siapa. Nah, jadi nanti intinya isim ghairul munsharif itu penjelasannya sangat panjang dan nggak mungkin kita jelaskan sekarang. Takutnya nanti subuh baru kelar ya. Jadi insya Allah itu di halaqah 2. Nah, teman-teman ini sebagai apa ya? Sebagai bocoran aja, isim ghairul munsharif itu apa? Isim yang tidak menerima tanwin. Tanwin. Iya. Ini siapa yang baru masuk sebentar? Oke, jadi isim yang tidak menerima tanwin, teman-teman. Coba isim yang tidak menerima tanwin contohnya kayak apa? Maryam. Nah, Warna. Maryam. Warna. Oh ya, yang udah kita pelajari aja ya, warna. Oke, benar. Sebentar. Isim ghairu apa tadi? Munsharif. Oke, benar. Warna. Oke. Warna hitam apa? Warna hitam. Aswadu. Aswadu. Itu pakai wazan Ustazah kan? Gimana kan? Berwazan dia. Berwazan itu Ustazah. Benar. Nanti kalau di halaqah 2 gini. Aswadu. Dia ilat 2. Ilat 2-nya apa? Sifat dan wazan af'alu. Gitu aja. Dia sifat dan wazan af'alu. Gitu. Itu nanti ya insya Allah. Saya tadi mau bilang apa kok lupa. Oh ya. Nanti teman-teman tanda i'rabnya ketika rofa dengan dhammah. Oke? Ketika rofa dengan apa? Dengan dhammah. Ini kebalikannya jamak mu'annas salim. Nah, jadi kalau ini rofaknya dengan dhammah, nasab dan jarnya menggunakan apa teman-temanku? Menggunakan fathah. Saya ulang ya, ketika jar menggunakan dhammah. Ketika nasab menggunakan fathah. Ketika jar menggunakan fathah. Oke. Misalnya, oke. Oke, coba. Tadi semua. Oke, contohnya gini aja deh. Teman-teman, beberapa nama orang yang belakangnya ada alif nunnya itu namanya isim ghairul munsharif. Contohnya kayak siapa ya? Utsman. Oh ya, Imran aja. Ya udah, saya Imron. Nah, misalnya di sini nggak ada yang namanya Imran ya teman-teman ya. Insya Allah nggak ada ya. Oke. Imron itu ganteng. Berarti Imronu jamilun. Iya. Jamilun apa jamilatun? Jamilun aja Ustazah.
Nah, teman-teman, Imronu, kenapa kok nggak saya kasih al? Ini kan mubtada khobar ya. Nanti saya bilang mubtada dikasih al. Tapi karena dia itu nama orang, maka nggak perlu dikasih al. Oke? Saya ulang. Ketika ada nama orang menjadi mubtada, nggak boleh dikasih al ya. Karena sudah makrifat. Takutnya nanti double makrifat. Oke. Imronu jamilun. Ini saya baca nu, nggak boleh tanwin. Oke? Saya tanya Imronu, ini irobnya apa? Rofa, nasab, atau jar? Jar. Rofa. Kenapa? Rofa itu kedudukannya jadi apa tadi? Fa'il. Mubtada. Nah, teman-teman Mubtada, Ustazah. gini membedakannya fa'il ketika ada fi'il ya. Ini ada fi'il nggak di sini? Nggak Nggak ada. ada, Ustazah. Oke, saya ulang. Imronu kedudukannya jadi apa? Mubtada. Mubtada. Mubtada itu berarti dibaca rofa, nasab, atau jar. Rafa. Rofa, bagus. Tanda rofanya dengan apa? Doma. Doma. Oke. Kenapa doma? Nah, jawabannya adalah karena Isim. Isim isim munsharif. wairu Wairu. munsharif. Munsharif. Bagus sekali. Bisa ya teman-teman ya. Lagi misalnya selain ini tuh ada namanya, oh ya, tadi warna hitam tadi bahasa Arabnya apa? Aswad. Aswadu. Oke. Saya menyukai warna hitam. Bahasa Arabnya apa itu? Wahibu. Aswad. Nah, teman-teman, kita semua tahu ya, aswad itu warna. Jadi launnya dihapus aja, langsung aja. Wahibu wada aswadu Wada. aswadi. Aswada. Bagus. Nah, oke teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya halaqah 2-nya masih sama saya, ini kan hari ini kita masih belajar i'rab Indo ya. Nah, nanti naik level ya pakai i'rab Arab. Tapi kita harus tahu urutannya dulu ya. Oke. Aswadu. Oke. Kedudukannya jadi apa ini pertama? Maf'ul Fi'il, bih. fa'il. Oke. Loh, ya, aswadu. Jadi Aswadu. Maf'ul, Ustazah. maf'ul ya. Maf'ul itu i'rabnya apa? Rofa, nasab, atau jar? Nasab. Nasab. Bagus. Tanda nasabnya dengan apa? Tanda nasabnya dengan Fathah. kenapa fathah? Innahu Isim ghairu munsharif. Oke, li'annahu ismu ghairil munsharif. Nah, ini kalau di bahasa Arab sama aja gini bilangnya. Aswada maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu ghairil munsharif. Sama ya? Sama ya. Jadi kalau ngarapin mah gampang teman-teman. Yang penting kita hafal urutannya gitu aja ya. Jadi dimulai dari kedudukan. Setelah kedudukan i'rabnya apa? Rofa, nasab, atau jar. Selanjutnya tanda jarnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa fathah? Karena isim ghairu munsharif. Terakhir banget. Saya lahir di kota Mekah. Saya lahir di Mekah. Bahasa Arabnya apa itu? Di Makkah. Pasti teman-teman ini yang nggak terima ya, karena medok. Tapi lahirnya di Mekah. Oke. Ulidu fi. Di Makkah. Bener ya. Fi ini huruf apa? jarun. Kok dibaca? Teman-teman kok dibaca Makata bukan Makati? Kenapa itu? Karena isim ghairu munsharif. Bener. Karena isim ghairu munsharif. Bagus sekali. Oke. Makkah majrur bi fi, dijarkan oleh fi. Tanda jarnya dengan apa ini tanda jarnya? Dengan fathah. Fathah. Nah, lagi-lagi kenapa fathah? Karena Isim ghairu munsharif. nah, aja. Iya. Gimana Kak? Kak Kiki gimana? Makkah itu apa? Apa Kak? Maaf gak denger. Ya Allah ini. Itu Jaringan saya. lafad Makkah itu ilatnya alamiah atau apa? Oke, iya Kak. Jadi kalau nama berarti alamiah ya. Kalau nama berarti alamiah, terus ada tak taknisnya di belakang, berarti alamiah sama taknis gitu alasannya. Nah, kalau aswad, kalau aswad ini berarti sifat sama wazan. Wasfiyah. Iya. Nah, berarti kalau Imron berarti apa ini alasannya? Alamiah dan alif nun. Iya, seperti itu. Itu teman-teman nggak apa-apa. Ini masih nanti ya. Insya Allah habis hari raya atau nggak tahu kapan. Seperti itu. Selesai materi kita ya, agak panjang sekali. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk mu'rab ini? Berarti pertemuan kita sampai sini ya Ustazah? Iya, sampai sini. Ya, nggak tahu. Bentar. Teman-teman, nah ini
Ini ya, teman-teman nanti bisa dicek di halaman terakhir. Saya ulang, teman-teman bisa cek di halaman terakhir. Sebentar. Ini siapa ini? Saya ambil dulu. Oke. Teman-teman, untuk i'rab ini bisa dicek di halaman paling terakhir ya. Lah ini ada. Misalnya nih, apa ini? Sebentar. Misalnya nih ada isim mufrad, nah rofaknya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Nanti bisa dicek di sini ya teman-teman ya. Nah ini rofaknya mukminun, nasabnya mukminan, jarnya mukminin, kayak gitu aja. Oke, itulah sekilas tentang isim mu'rabnya, mu'rab pada isim seperti itu. Mungkin indakum soal, ada pertanyaan mungkin teman-teman atau cukup? Ya Ustazah mau tanya tentang level 2 Oh nih. iya, silakan. Iya, itu dia Ustazah kalau kita lanjut ke level 2, Iya. pembelajarannya itu dimulai kapan Ustazah? Apakah langsung di Ramadan ini atau nanti selesai Lebaran Ustazah? Oke, nah Kak, insya Allah nanti diinfokan sama admin ya. Saya juga kurang tahu, ini bisa jadi Senin besok kita langsung naik kelas, kalau nggak gitu habis Lebaran. Jadi ditunggu aja dulu ya. Atau mungkin nanti kakak-kakak yang mau daftar, nggak apa-apa, daftar dari sekarang. Nanti langsung dimasukkan ke grup gitu. Cuma nanti belum tahu ya pengajarnya siapa. Bisa jadi dengan saya lagi, kalau nggak gitu sama tutor yang lain, seperti itu. Itu teman-teman. Maunya aja. Loh, Bisa request Ustazah sama admin. request. Waduh, request. Ya bisa request nggak Ustazah? Kita bisa biar request Ustazah. Loh, kenapa gitu? Teman-teman takutnya bosan nanti. Nah, mungkin nanti biar mungkin teman-teman Karena nanti gini kalau Nanti Ustazah. beda Ustazah. Biar Loh, Jadi materinya kan masih pola Ustazah ngajar itu setelah dipahamkan konsep, kemudian latihannya banyak. Jadi aduh. kita nggak akan pernah bosan ini Ustazah. Mahabbatul ula atus sabiha. Saya nggak Maunya bisa sama. berkata. Ini bukan muji Ustazah, ini fakta nih Ustazah. Aduh, tapi ya nggak tahu ya teman-teman ya. Pokoknya kita lihat nanti aja di belakang ya. Ya pokoknya teman-teman kalau misalnya nggak dapat saya lagi juga nggak apa-apa. Kan nanti ini dapat pengalaman baru, dapat ilmu-ilmu baru juga. Terus saya takut ya teman-teman mabuk kalau ketemu saya lagi. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Sementara Oke, itu dulu Ustazah. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya nanti kalau misalnya mau daftar lagi langsung saja chat di admin yang kemarin waktu teman-teman awal kali daftar. Nah, nanti gini teman-teman biar nanti nggak ada biaya admin, teman-teman bilangnya gini chatnya, mau lanjut level 2 biar nggak dikira member baru gitu ya. Mau lanjut level 2 seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya level 2 insya Allah bayarnya masih sama. Tapi kalau level 1 agak beda seperti itu. Itu sih ya teman-teman ya, mungkin cukup. Oh ya, sebelumnya kita closingan dulu ya. Oh ya, di sini mungkin Bapak Taufik mau. Ustazah, Iya. sebelum closing sebentar Ustazah. Oh iya, Jadi ini tadi seperti di chat itu kan. iya. Jadi seperti Ustazah sampaikan tuh level 6 Ustazah ya. Oh iya, Setiap level berarti 20 kali pertemuan Ustazah. benar sekali. Jadi Jadi kurang teman-teman, lebih 6 bulan. benar. Nah, Ber- jadi Hmm. ya silakan Bapak Ya Bapak lanjut dari lanjut. gimana? Berarti nanti terakhirnya kita sampai ke tes TOEFL Ustazah. Benar sekali ada tes TOEFL-nya juga nanti. Eh, Jadi teman-teman untuk halakoh 1-2 ini kita baru fokus di muhadasah sama habisin materi kuwait seperti itu. Cuma ya. nanti teman-teman di level 3 sudah naik level, sudah nggak belajar muhadasah, sudah nggak belajar kuwait. Nanti teman-teman belajar insya. Insya itu apa? Mengarang ya. Kita menerapkan kuwaitnya. Nah, nanti di minggu terakhir di halakoh 3 teman-teman dapat ini belajar bahasa amiyah sama syekh langsung seperti itu. Itu level 3. Nah, nggak tahu nanti level 4-nya ngapain. Yang penting nanti teman-teman bakal belajar balaghah, belajar mantik apa ya. Terus nanti diajari TOEFL seperti itu. Nah, kalau teman-teman selesai sampai level 6, nanti dapat gelar non-akademik, CAM, seperti itu. Cuma teman-teman kalau misalnya, iya, cuma teman-teman misalnya kalau apa ya, nggak ada waktu sampai 6 bulan, tapi pengen apa ya, nambah ekor di belakang, itu bisa nanti ada akselerasi, percepatan gelar non-akademik gitu. Ada. Nanti bisa dihubungi adminnya ya, seperti itu. Misalnya teman-teman
Saya pengen cepet-cepet 6 bulan kelamaan gitu. Oh, bisa, tapi nanti ada tesnya juga. Tesnya mungkin TOEFL sama apa gitu saya lupa. Itu ya teman-teman ya. Itu sedikit info. Ada lagi? Ustazah, Oh iya, Kak Okta gimana? izin tanya. Nah, kalau Iya. misalnya ya, Ustazah, kita mau lanjut ke level 3, misal nanti kalau udah selesai 2, ketiga, tapi 3-nya nanti nunda 2 bulan lagi gitu, karena 2 bulan ada kegiatan yang emang nggak bisa ditinggal. Itu Ya. nanti bisa lanjut ke level 3 atau nanti tetap balik dulu ke level 2 atau gimana, Ustazah? Oke, Kak Okta sangat bisa. Nanti tinggal konfirmasi aja ya. Biar lebih meyakinkan saya alumni level 2 gitu bilangnya. Saya mau lanjut ke level 3. Nanti juga langsung dialihkan sama adminnya seperti itu, Kak. Baik, Ustazah. Oke, ada lagi teman-teman? Iya, Ustazah mau tanya. Oh iya, silakan. Iya, berarti Ustazah kalau mau naik level ini nggak ada tesnya lagi ya, langsung naik begitu. Nah, ini rezeki bagi teman-teman semua ya. Dulu di Halako yang angkatan 1 sama 2 ada tesnya. Cuma ini karena yang ikut sangat membludak, nah akhirnya nggak ada. Langsung naik kelas auto ya, teman-teman. Seperti itu. Cuma Auto ya. ya cuma nanti kalau untuk mendapatkan gelar itu baru ada tesnya gitu. Di akhir, hanya di akhir aja. Ada lagi teman-teman Berarti pertanyaan? Oh ya, gimana Kak? meskipun kita belum terlalu paham, bisa tetap naik level Ustazah. Sangat bisa Kak, sangat bisa. Oh, Nanti iya. sambil ini di murojaah lagi, misalnya di link-link yang sudah pernah kami kirim itu ya, sambil di murojaah lagi kalau gabut. Seperti itu Kak Marta. Iya. Bisa bertanya ke Ustazah kan, kalau misalnya kita ndak ada yang belum dipaham, masih boleh bertanya Ustazah, misal kita Oh, chat di WA boleh, begitu. boleh. Cuma gini teman-teman ya, teman-teman mungkin di sini atau mungkin yang nggak ada di sini, barangkali nanti menyimak di YouTube, saya sangat apa ya, sangat 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 apa itu? Minta maaf banget. Soalnya HP saya ini kan sering restart, jadi chatnya tuh sering hilang. Saya tuh kadang apa ya, muncul di atas tuh chatnya. Cuma kelupaan balas akhirnya kadang-kadang itu pagi-pagi. Setiap pagi itu sering HP-nya itu kayak hilang semua chatnya, jadi nggak sempat terbalas. Jadi teman-teman sekiranya 2 hari, 2 hari lah ya, paling nggak ya 2 hari, chatnya nggak terbalas, boleh chat ulang ya. Itu berarti pertanda chat saya hilang semua seperti itu. Jadi Kak Rada silakan banget. Saya juga senang maksudnya biar saya juga sambil murojaah gitu. Itu ya Kak ya. Oh iya Ustazah, Ya, syukron. Afan. Ada lagi teman-teman? Oh iya, Ustazah. Akan satu lagi. Oh ya, 5 juga nggak apa-apa Kak. Gimana Kak Okta? Silakan. Iya kan, ini Masya Allah ya Ustazah ilmunya gitu. Pemateri, penyampaiannya sangat bisa dipahami sama kita gitu Ustazah. Tapi kan Iya, apa namanya, kembali lagi, enak sekali kalau misalnya sering dilatihan, dipraktekkan gitu ya Ustazah. Nah, benar. kan kita sendiri tuh lingkungannya nggak mendukung gitu, apa namanya, untuk partner, untuk eh, kayak misalnya muhadasah gitu Ustazah. Mungkin bisa nggak ya Ustazah kalau misalnya teman-teman grup atau apa dibuat partner-partner gitu, dipasang-pasang, jadi biar pembelajarannya lebih asik di luar apa, dari lepas dari pembelajaran di Ustazah, pas, apa, di luar waktu itu kita misalnya dikasih tugas, kemudian kita punya partner masing-masing untuk setoran dengan partnernya atau apa gitu biar interaktif gitu Ustazah. Jadi biar ada pengamalan di hari-harinya gitu Ustazah. Itu sih Ustazah harapannya. Iya. Teman-teman gimana? Setuju nggak? Atau mager atau gimana? Saya sih ikut teman-teman aja gitu. Kalau teman-temannya oke, kita gas nggak pakai rem. Gimana? Gimana teman-teman? Bisa, Ustazah. Oke. Atau gini Kak Okta, oke. Misalnya nih, kan mungkin partnernya nggak bisa nemeni 24 jam gitu ya. Nah, Kak Okta bisa gini. Dulu itu pernah saya menyampaikan di Halako sebelumnya seperti ini. Misalnya nih Kak Okta lagi jalan. Jalan aja jalan pagi. Kak Okta menemukan pohon. Coba sambil iseng-iseng dipraktekkan buat kalimat. Serius ini Kak Okta kayak apa ya? Kayak insya Allah ada efeknya gitu. Misalnya ada pohon. Kak Okta iseng-iseng buat kalimat. Pohon itu besar. Kita bahasa Arab kan. Asyajaratu kabirotun. Kita buat kalimat gitu ya, minimal 5 jumlah aja gitu lah. Itu kalau sering kita praktekkan, nggak pohon aja ya. Misalnya jalan lagi nanti ketemu batu. Coba kita buat kalimat seperti itu.
itu lama-lama kita terbiasa dengan polanya. Jadi emang kalau buat muhadasah itu apa ya? Kita harus memaksa dulu gitu. Dari kita dulu, misalnya nih, kita praktek di kata-kata yang paling sederhana. Misalnya tadi, kita udah keluar ya, udah ada pohon, ada batu. Nanti kalau udah ketemu banyak, coba kita rangkai semua seperti itu, Kak. Atau nanti kalau misalnya emang patternnya teman-temannya sudah pada mau, kita buat juga seperti itu. Itu ya Kak Okta ya. Ya, tapi Ustazah, setelah Ustazah. Jadi ini Oke, siap. Ustazah. siap. Oke, bagus sekali Kak Okta. Ada lagi teman-teman? Sudah aman? Atau cukup? Mumpung Ramadan Ustazah itu yang tadi isim ghairu munsharif untuk kasus Romadoni mungkin bisa dibahas sedikit. Oke, siap. Nah, Ramadhani itu sebenarnya dua-duanya boleh ya, tergantung kita pakai apa ya? Pakai redaksi yang mana dulu gitu. Lah dong, nah itu semua. Oke, jadi nanti kita itu bisa dibaca Ramadhana. Kalau di situ menghendaki kalimat. Oke, oke, oke. Teman-teman nggak apa-apa tadi kemalaman. Lanjut, Ustazah, lanjut. Beneran. Oke, sebentar-sebentar. Benar. Sebentar. Oke, saya buka Word-nya dulu ya. Coba kita tulis dulu. Nawaitu. Loh, kok nggak bisa jalan ini. Sebentar-sebentar. Oke, jadi Bapak Taufik itu aslinya dua-duanya boleh. Cuma nanti kita tinggal ini aja. Kita apa ya? Kita pakai redaksi yang mana atau alasannya yang apa gitu. Kalau Ramadhani misalnya jadi ini, kalau Ramadhana menjadi itu misalnya. Oke, saya tulis itu nawaitu soma godin. Godin, goden, masih ingat artinya apa teman-teman? Godin, goden. Besok. Esok. Ah, An ada ini. Oke. Tapi teman-teman biasanya pakai versi apa itu? Romadoni. Zona, Ustazah. Ramadhani. Oke, Ramadhani. boleh. Karena dimudahkan itu kan. Iya. Atau langsung kita tulis dulu. Teman-teman dari tadi nggak nampak ya share screen-nya ya? Ya, ya. Oh, pantes. Oke, oke, oke. Sebentar. Mana tadi? Ini. Nah, langsung aja. Pantes. Belum nampak dari tadi ternyata. Langsung aja teman-teman ya. Dari Fardi Syahri itu aja kepanjangan. Nah, teman-teman, kita baca. Teman-teman tadi bilangnya Ramadhani. Oke, nggak apa-apa. Ramadan ini boleh nggak saya sebut sebagai isim ghairun munsharif? Tidak, kalau Romadoni tidak masuk isim ghairu munsharif. Benar. Jadi teman-teman aslinya Ramadan itu awalnya isim ghairun munsharif ya. Awalnya isim ghairun munsharif. Selama dia tidak dimudhofkan. Nah, kita baca Syahrul Ramadana, boleh. Ini kan mudhof ilaih ya, sebentar. Ya. Fi syahri Ramadana. Ini maksudnya itu sudah titik kalau kita baca Ramadana. Baru hadihis sanata. Kita bacanya gitu baru. Ini menunjukkan kata keterangan. Tapi kalau teman-teman bacanya Ramadhani, oke, sebentar. Itu nanti mudhof ilaih sampai ke terakhir teman-teman. Sebentar ya. Oh, ya. Itu Bapak Taufik ada nggak di sini? Ada. Oh ada. Oke, sebentar ya. Ini versi 1, boleh kayak gini. Jadi hadisanat, oh maaf. Hadisanata. Oke. Ini karena kata keterangan makanya kita baca fathah. Tapi kalau kita pakai versi yang jer, yang kasroh, kayak gini nanti. Kayaknya bukan Ardi Syahri Romadoni. Ini tuh artinya masih mudhof. Ya. Ini masih mudhof ilaih sampai sini nanti teman-teman. Hadis sanati seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Kalau ini Ramadona, udah titik. Ini anggap aja titik ya.
hadis nanti kapan? Pada tahun ini. Tapi kalau ini, dia semuanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih, mudhof ilaih, mudhof ilaih sampai sini seperti itu. Nah, jadi teman-teman, isim ghairu munsharif kalau menjadi mudhof itu nanti batal, nggak bisa fathah lagi, tapi menjadi kasro. Saya ulang ya. Tadi saya bilang isim ghairu munsharif itu ketika rofa pakai apa? Masih ingat? Pakai dhamma, ya kan? Nasab dan jernya menggunakan Nah, fathah. Kasroh. Nah, fathah atau Fathah. kasro? Fathah. Fathah. Oke, coba teman-teman biar ada gambaran saya contohkan di sini misalnya. Madaris itu kita hukumi isim ghairu munsharif ya. Sorry, Mafa'il ya. Iya, madaris. Saya kasih fi. Fi madarisa apa madarisi kalau kayak gini? Madarisan. Oke, Madarisan. ini kita boleh baca fi madarisa karena setelahnya nggak ada kata-kata lagi yang berhubungan dengan sekolah. Oke, tapi kalau saya bilang gini, di sekolah-sekolah desa, berarti boleh nggak saya bilang fi madarisal Korea? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Nah, Nggak boleh. Karena ada oke, idhofah. Kaki bener. idhofi. Nah, ada tuh katanya Ibnu Malik, wajur bil fathati ma la yansorif malam yudhof au yaku ba'da'al rodif. Nah, isim ghairu munsharif itu nggak boleh. Isim ghairu munsharif kan tadi ketika jar dengan fathah. Apabila tidak kemasukan al dan tidak menjadi mudhof. Ya, teman-teman ya. Jadi gini, dia itu isim ghairu munsharif jarnya. Tadi saya mau bilang apa kok lupa? Oh ya, isim ghairu munsharif Ya. itu jarnya dengan kasro ya. Apabila tidak kemasukan al, oke? Tidak kemasukan apa teman-teman? Al. Al. Ini kalau saya baca kasih al, jadinya fil madarisi apa fil madarisi? Madarisi. Oke, nggak boleh ya. Kita udah balik lagi. Ini nanti dihukumi jamak taksir biasa. Oke, fil madarisi. Tapi kalau misalnya nggak ada alnya, boleh kita baca fi madarisa. Begitu juga dengan ini. Ketika dimudhofkan, maka sanya kita balikan ke jarnya lagi. Berarti fi madarisil Korea. Korea. Kalau teman-teman sudah paham ini, nanti gampang untuk memahami Ramadana ini. Untuk ini sudah aman Ya. belum? Aman ya? Oke. Aman. Nah, teman-teman di sini Ramadananya sudah terputus dengan hadihi, bukan menjadi mudhof lagi. Sudah Ya. selesai. Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Ini nanti insya Allah di halakoh 2 ya, lebih didalami. Ini mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Selesai, titik. Nah, sedangkan ini menjadi kata keterangan. Nah, kalau yang bawah ini mudhof ilaih, mudhof ilaih, mudhof ilaih, mudhof ilaih. Nah, karena ini mudhof ilaih, maka ini rumusnya kayak yang ini tadi Kak. Bapak atau kakak-kakak dibaca kasro, dibalikan lagi ke kasro. Gitu ya, karena menjadi mudhof ilaih. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, alhamdulillah. Bapak Taufik gimana? Kasail? Ya, Aman? sudah. Aman. Oke, alhamdulillah. Iya Kak? Ustazah. Siapa dulu ini? Tapi berarti yang benar tuh yang atas yang bawah Ustazah. Dua-duanya boleh Kak, dua-duanya boleh. Asal kita punya pedoman gitu ya. Menjelajahi. Iya, pokoknya kita sekarang kan dulu kan misalnya dulu nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi karena sekarang udah tahu, ya udah dua-duanya boleh gitu ya. Asalkan kita nanti udah tahu itu jadi apa itu atau jadi apa gitu. Itu ya Kak Kiki ya. Itu Iya, kan sempat Ustazah. rame banget. Ya Kak Marda gimana? Iya, berarti selama ini salah ya itu. Karena biasanya saya baca itu kan nawaitu soma ghadin anadai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati Ustazah, bukan sanata. Itu gimana? Apakah itu salah Ustazah? Oke, nggak apa-apa. Karena belum tahu kan kemarin. Nah, sekarang karena udah tahu kita perbaiki lagi. Gitu ya Kak Marda ya. Nggak apa-apa. Jadi Syahri teman-teman, ramadhana sanata ya Ustazah. iya, jadi kan emang esensinya apa ya? Udah dari apa ya, niat kita. Nggak apa-apa meskipun salah, yang penting niat kita puasa buat besok gitu aja udah nggak apa-apa. Iya, gitu ya Kak ya. Nggak apa-apa aman. Itu emang lagi sempet rame ya waktu itu ya. Itu salah itu ini ya. Karena ilmu itu luas ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh apa ya gampang-gampang nyalahin atau ya kok tuh ben agak bijak gini ya. Intinya gitu lah teman-teman. Gimana? Aman? Oke. Cukup ya teman-teman ya, takutnya nanti teman-teman nggak bangun sahurnya ini. Aman ya? Oke. Oke, ya udah. Kalau sudah aman ya mungkin. Oke, boleh open kamera dulu buat absen.
Lumayan hari ini 20 yang datang. Kemarin belasan. Oke, Tayyip. Yuk. Wahid, Isnani, Salasah. Marotan Sania. Oke, sekali lagi. Wahid, Isnani, Salasah. Baik. Oh ya, teman-teman. Nakhtatim bilhamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Teman-teman, sekali lagi saya minta maaf ya, barangkali selama 20 pertemuan ini banyak salah atau mungkin dalam mengajarkannya itu belibet, kurang memahamkan, atau mungkin sering saya tinggal absen yang hari Senin itu ya, entah kadang kuliah, entah itu nggak bisa, atau mungkin apalagi itu. Atau mungkin ada pernah cacat yang belum terbalas, atau ada jawabannya belum memuaskan. Benar-benar dimaafkan ya teman-teman ya. Kita 0-0 dari awal. Seperti itu. Dan alhamdulillah saya di kelas ini saya sangat senang banget. Kenapa gitu? Karena teman-teman sangat aktif gitu. Sangat aktif bertanya. Terus apa ya? Pertanyaannya juga sangat kritis-kritis gitu ya. Jadi mau nggak mau saya juga harus belajar lagi dari teman-teman. Jadi di sini nggak hanya teman-teman yang belajar, saya juga ikut belajar dari teman-teman seperti itu. Ya, intinya gitu, semoga bertemu lagi di halo kedua. Kalau nggak bertemu, ya nggak apa-apa. Kita bisa masih saling silaturahim seperti itu. Oke. Tayyib mungkin hakadan syukron jazilan ala kulli fursatikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazilan Syukron